Dikisahkan di Kahyangan Suralaya, Batara Guru sedang mengutus Betara Narada untuk menemui Hyang Antaboga dan melamar anaknya yang bernama Dewi Pertiwi untuk dijadikan istri dari Batara Wisnu, anak dari Batara Guru. Maka berangkatlah Betara Narada yang dikawal oleh anggota para dewa. Namun di tengah perjalanan, rombongan para dewa itu bertemu dengan rombongan dari Pulau Tawang, utusan dari Prabu Amlaksengara yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu ingin melamar Dewi Pertiwi. Setelah melalui perdebatan, akhirnya mereka pun berperang di dalam peperangan. Rombongan dari Pulau Tawang merasa terdesak dan akhirnya mereka melarikan diri pulang ke negara Pulau Tawang. Sementara Betara Narada beserta rombongan pun melanjutkan perjalanan ke Saptapertala untuk menemui Hyang Antaboga. Dikisahkan di Indrat Kepanasan, Batara Wisnu sedang berkumpul dengan para pawongan atau rewangnya, yaitu Bapak Kliwon dan anak-anaknya, yaitu Manis, Pahing, Pon, dan Wage. Batara Wisnu sedang mengalami keprihatinan karena dirinya akan dijodohkan dengan Dewi Pertiwi oleh ayahnya, sedangkan dirinya belum siap untuk berumah tangga. Akhirnya Batara Wisnu pun memutuskan untuk kabur meninggalkan Indrat Kepanasan dan diikuti oleh Bapak Kliwon dan anak-anaknya. Namun dari kejauhan Batara Guru sudah menggunakan kijab agar Wisnu mau berumah tangga. Diceritakan pula yang berada di Saptapertala, Hyang Antaboga sedang berdiskusi dengan putranya, yaitu Dewi Pertiwi. Karena Dewi Pertiwi sudah dewasa, semestinya harus berumah tangga. Tak lama kemudian datanglah Betara Narada beserta rombongan untuk meminang Dewi Pertiwi. Lamarannya diterima dan Narada pun pulang dengan rasa bahagia dan lega. Dan ketika itu diceritakan di Patapan Giri Malaya, Begawan Kesah Wasidi sedang berbincang-bincang dengan kedua putranya, yaitu Dewi Sri atau Indang Sumarsih dan adiknya Bambang Sirdenta. Begawan Kesah Wasidi sedang kebingungan karena dirinya kedatangan tamu dari berbagai mancanegara yang bertujuan sama, yaitu meminang putrinya. Para tamu itu mendirikan perkemahan untuk menunggu keputusan dari Begawan Kesah Wasidi. Akhirnya Bambang Sirdenta memutuskan untuk diadakan sayembara perang untuk mengalahkan dirinya. Jika ada yang mampu, maka lamarannya akan diterima. Keesokan harinya sayembara itu pun langsung digelar hingga memakan waktu berhari-hari. Para raja dari mancanegara akhirnya satu persatu pulang ke negaranya karena tidak mampu untuk mengalahkan Bambang Sirdenta. Karena Bambang Sirdenta bukan orang sembarangan, dia cukup sakti untuk dikalahkan. Setelah raja mancanegara bubar, datanglah Wisnu dengan diiringi para rewang. Setelah tanya jawab dengan Bambang Sirdenta, akhirnya Wisnu pun ikut sayembara menjadi peserta yang terakhir. Wisnu dipersilahkan untuk bertanding
rupanya kesaktian dari Bambang Siridenta tidak berlaku bagi Wisnu. Akhirnya Wisnu berhasil mengalahkan Bambang Siridenta dan dinyatakan menang. Wisnu pun dibawa menghadap Begawan Kesahwasidi dan dijadikan suami dari putrinya. Setelah disahkan sebagai suami istri, tak lama kemudian datanglah Betara Narada. Karena sudah menjadi suami istri, Wisnu dan istrinya harus diboyong ke Suralaya atas permintaan Batara Guru. Maka berangkatlah pengantin dengan diiring rombongan para dewa menuju Suralaya.